Saudara, saya akan bicara tentang kesempatan bersaksi, ya. Akhir-akhir ini kalau kita lihat atau kita dengar, makin banyak problem yang terjadi di dunia ini, ya. Membuat kita makin yakin bahwa kita ini ada di penghujung, ada di akhir dari zaman akhir, ya. Nah, sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman ini, kita harus bisa menentukan sikap, ya, terhadap keadaan-keadaan atau situasi yang bergolak yang terjadi pada saat ini. Alternatifnya, yang pertama, kita bersikap negatif, masa bodoh, bahkan kadang mungkin stres, ikut tertekan, ikut panik, tapi do nothing. Jelas ini satu sikap yang sia-sia, karena nggak ada terjadi perubahan. Ya. Pergolakan persoalan dunia tidak pernah berubah, kita pun juga nggak berubah, orang-orang di sekitar kita pun juga tidak berubah. Nggak ada satupun improvement, nggak ada progresnya sama sekali. Jelas sikap yang negatif seperti ini tidak ada gunanya. Yang kedua, kita bisa bersikap positif. Ya. Dengan cara apa? Tetap percaya, punya iman, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang sedang mengontrol dunia ini. Ya. Tuhan sedang bekerja. Ya. Tuhan sedang mengamati dan kita tahu persis bahwa kita harus do something. Kalau tadi sikap yang pertama do nothing, kita sikap yang kedua ini, sikap yang positif, kita do something. Ya. Jelas ini bukan do something yang sesuai dengan keinginan kita, tapi kita do something sesuai dengan petunjuk Alkitab, sesuai dengan petunjuk Tuhan yang ada di Alkitab. Nah, bagaimana itu? Mari kita baca pertama Lukas pasal 21, Lukas 21 ayat yang ke-10 dan ke-11, 10, 11, 12, lalu kita lompat ke ayat 16 dan 17. Kalau kita perhatikan di sini, dalam bagian perikop ini, kita bisa bagi dua. Ya. Satu bagian di mana menceritakan atau menginformasikan tentang apa yang terjadi. Ya. Yang kedua, bagian tentang bagaimana kita harus menyikapi atau melakukan tindakan kita. Lukas 21 ayat yang ke-10. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Kita lompat ayat 16. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. 17. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Jadi di tengah pergolakan seperti ini, ada dua hal yang kita perlu cermati pagi hari ini. Yang pertama, akan terjadi persoalan-persoalan, akan terjadi gejolak dunia ini, tetapi hal itu sudah dinubuatkan Allah. Karena itu pasti terjadi. Apa yang dinubuatkan Allah itu pasti terjadi. Enggak akan ada satupun yang tidak terjadi, pasti terjadi. Ya. Dikatakan di dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 ini, dikatakan bangsa akan bangkit melawan bangsa. Artinya apa? Akan terjadi peperangan. Kerajaan melawan kerajaan, terjadi peperangan, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, disaster, bencana alam, ya. Dan di berbagai tempat, saudara perhatikan di sini, akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Enggak di semua tempat,
Tapi di berbagai tempat dikatakan ada penyakit sampar, ada penyakit, ada plagues, ya, ada kelaparan, ada famine, ada orang lapar, ya. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat yang dari langit. Akan terjadi sesuatu yang kita bisa lihat di langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Ada penganiayaan. Ya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Ada penganiayaan yang sampai membawa konsekuensi hukum ke penjara. Ya. Kamu akan dihadapkan pada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Orang-orang percaya akan dihadapkan pada penguasa, pada pemerintah-pemerintah, dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu. Akan terjadi pengkhianatan dalam tanda petik. Orang-orang yang paling dekat dengan kita, orang tua kita, saudara kita, kaum keluarga dikatakan di sini, bahkan sahabat-sahabat kita akan menyerahkan kita. Jadi kalau hal-hal seperti ini terjadi, kita nggak perlu kaget, saudara. Kalau ada orang-orang dekat yang mengkhianati saudara, saudara nggak perlu kaget ya, karena sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Bahkan dikatakan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Ternyata membawa konsekuensi pada pengorbanan jiwa raga kita. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Dibenci oleh karena nama Yesus, bukan dibenci karena kesalahan saudara, tapi dibenci karena iman saudara, karena percaya saudara kepada Tuhan Yesus. Ini semua yang terjadi. Akan terjadi persoalan-persoalan dunia ini, terjadi pergolakan dunia ini, tapi itu semua sudah dinubuatkan oleh Allah, karena itu pasti terjadi. Saya mencoba melihat persoalan-persoalan dicatat di Alkitab ini sebagai persoalan-persoalan yang sudah pernah terjadi, sedang terjadi, dan bahkan mungkin akan terjadi. Sebagai contoh perang. Di abad yang ke-20, Perang Dunia Pertama terjadi tahun 1914. Baru setelah itu terjadi lagi Perang Dunia Kedua, setelah sekian puluh tahun kemudian, tahun 1942, terjadi Perang Dunia yang kedua. Tapi hari ini kita lihat hampir tiap hari ada perang. Ya. Akumulasi terhadap kejadian ini makin hari bukan makin berkurang, tapi makin bertambah. Ya. Kita bisa lihat di sini. Bencana alam, gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin puting beliung, siklon, tornado, dan sebagainya. Selalu terjadi. Bukan makin berkurang, tapi makin sering terjadi. Ya. Sampar, plagues atau wabah. Kita sudah tahu, sejarah mencatat ada MERS, ada SARS, yang terakhir ada coronavirus, ya. Terakhir ada flu babi Afrika. Makin hari makin banyak terjadi. Kebencian terhadap orang Kristen, penganiayaan terhadap orang Kristen, makin hari makin banyak. Dulu belum pernah ada ISIS, sekarang ada ISIS. Ya. Membunuhnya orang Kristen seenaknya, motong kepala orang kayak motong ayam. Ya. Gereja di Kepulauan Karimun sudah punya IMB. Sudah mulai tahun 1920, tahun 2020 dibongkar, saudara. Bayangkan ya, penganiayaan terjadi, bukan tambah berkurang, tapi makin intens. Kita baru ingat, kita baru disegarkan ingatan kita, seorang perempuan yang bernama Meliana, ingat ya? Cuma ngomong sama tetangganya, tolong dong toanya masjid dikecilin volumenya, kekerasan. Dibawa ke pengadilan dengan tuduhan penistaan agama, dipenjara 2 tahun, saudara, bayangin. Ya.
betapa ketidakadilan terjadi. Ya. Aniaya bukan cuma sekedar fisik, tapi juga aniaya hukum terjadi. Ya. Matahari tiba-tiba menjadi gelap selama 3 jam. Sampai hari ini belum pernah ada yang bisa memecahkan misteri ini. Orang dulu beranggapan ini gerhana matahari, tapi kita tahu bahwa gerhana matahari nggak pernah terjadi 3 jam, ya. Karena itu kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi yang pasti sudah terjadi. Gerhana matahari terjadi antara jam 12 sampai jam 3 siang. Sorry, bukan gerhana matahari. Matahari menjadi gelap, terjadi antara jam 12 sampai jam 3 siang. Selama 3 jam, ketika Yesus tergantung di atas kayu salib. Gak main-main, saudara. Ketika itu dicatat oleh Webster Dictionary tahun tanggal 19 Mei tahun 1780, juga terjadi matahari yang tiba-tiba gelap. Burung-burung kembali ke sarangnya, lampu-lampu mulai dipasang. Kemungkinan ini gerhana matahari, tapi nggak dicatat berapa lamanya. Matahari menjadi gelap. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Bulan menjadi darah. Kita tahu the super blood wolf moon terjadi tahun 2019, tahun 20 sampai 21 Januari. Tahun 10 Januari barusan tahun 2020 juga terjadi gerhana matahari total. Gerhana bulan total terjadi. Bintang-bintang berguguran, ini semua yang dicatat oleh Alkitab, saudara. The American Journal of Science, tanggal 13 November 1833, penduduk dunia dihebohkan oleh terjadinya hujan meteor. Ya. Kalau kita melihat apa yang dikatakan Alkitab sebagai bintang-bintang berguguran, mungkin asosiasi kita berpikir planet, enggak. Jelas ini bukan suatu hal yang hurufiah, tapi tidak literal. Tapi cuma pengistilahan bintang-bintang gugur. Sebab kalau planet-planet gugur ya sudah habis semua ini alam semesta. Planet-planet akan bertabrakan, gravitasi antar planet akan terjadi satu sama lain, tidak ada yang bisa utuh. Satu aja planet bergeser dari orbitnya, akan terjadi tabrakan di mana-mana dan finish dunia ini. Ya. Jelas ini bicara tentang hujan meteor, bukan sesuatu yang literal, tapi sesuatu yang tidak hurufiah. Ya. Saudara, kalau kita perhatikan, tidak satu pun tanda-tanda yang dikatakan Alkitab yang belum digenapi. Hampir semua yang dikatakan Alkitab sudah digenapi. Dan sedang digenapi, dan juga mungkin akan digenapi. Ya. Peristiwa ini makin terjadi, makin banyak, makin hari makin banyak. Bahkan suku Maya di Amerika Tengah, ketika terjadi gerhana matahari total, mereka menyembelih manusia untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Makin hari perang, bencana alam, penyakit sampar, penganiayaan terhadap orang Kristen, makin lama intensitasnya makin banyak dan makin dahsyat, makin mengerikan. Akibatnya, saudara, akibat persoalan-persoalan ini, maka banyak orang yang akhirnya hidupnya dikontrol oleh ketakutan dan kepanikan. Seperti hari ini kita melihat akibat coronavirus, hampir semua orang di 29 negara yang terinfeksi, ketakutan. Bahkan banyak kesaksian. Ya. Sekarang ini orang-orang pinter semua. Kalau di kereta api nggak ada penduduk, batuk aja sebentar. Atau bersin-bersin, semua orang minggir semua, dia dapat duduk. Saudara, ya. Waktu antri, orang udah nggak perlu antri, batuk aja sedikit. Yang antri bubar semua. Saudara, ini menunjukkan, kalau kita lihat, menunjukkan kepanikan, ketakutan.
kemarin saya lihat ada video yang dikirim oleh teman saya dari Singapura. Karena videonya agak private, saya nggak berani puter. Video itu menunjukkan kepanikan orang Singapura karena mereka sudah sampai ke level orange. Satu level lagi sudah red, sudah merah, sudah bahaya. Orang di Singapura nyetok bahan makanan, sengaja beli satu kulkas untuk diisi daging, diisi sayur. Mengerikan, saudara. Ini menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Bahkan ada orang yang beli tisu sampai tisunya triple dibagi 3. Supaya apa? Menghemat. Karena apa? Enggak ada. Barangnya jadi langka dan mahal. Nah, apakah kita sebagai orang percaya ikut seperti itu? Ikut panik, ikut ketakutan seperti itu? Harusnya enggak. Amin? Harusnya enggak. Kita orang percaya tidak bisa menghalangi peristiwa-peristiwa itu terjadi, persoalan itu terjadi, tapi kita bisa waspada dan berjaga-jaga sambil membaca tanda-tanda zaman. Ini penting sekali. Orang yang bisa membaca tanda-tanda zaman adalah orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Hidupnya yang tiap hari fokus kepada Tuhan. Bukan cuma sekadar berdoa dan baca Alkitab aja, enggak. Hidup kita bisa seperti biasa, bisa bekerja, bisa olahraga, bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa. Tetapi hati dan pikiran kita ini fokus kepada Tuhan. Sehingga Tuhan bisa memberikan kepada kita roh hikmat dan pewahyuan. Sehingga kita bisa membaca tanda-tanda zaman. Ini penting sekali, saudara. Ya. Semua persoalan-persoalan dunia ini kemungkinan bisa menjadi awal dari masa tribulation. Menjadi tanda-tanda, kalau kita lihat eskalasinya, makin hari bukan makin berkurang, tapi makin intens, makin bertambah. Kualitasnya bukan makin baik, tapi makin buruk. Ini kemungkinan besar. Semua persoalan dunia saat ini itu sedang mengarah, sedang menuju kepada awal masa-masa tribulation, masa-masa kesengsaraan. Alkitab mencatat akan terjadi 2 kali 3,5 tahun masa kesengsaraan. Persis apa yang dikatakan Alkitab, menunjukkan tanda-tanda menuju masa kesengsaraan ini. Nah, kenapa saya katakan ini penting sekali untuk kita waspadai, untuk kita simak, untuk kita cermati. Kenapa? Karena masa tribulation atau masa sengsara ini merupakan patokan. 2 kali 3,5 tahun ini, masa sengsara ini adalah patokan bagi terjadinya rapture atau pengangkatan. Ini hari besar. Ini satu peristiwa besar bagi orang percaya. Ada 3 penafsiran rapture itu. Kemungkinan akan terjadi sebelum pre-tribulation, sebelum masa aniaya, masa sengsara besar yang 7 tahun tadi. Kemudian penafsiran kedua ada di tengah-tengahnya. Setelah 3,5 tahun terjadi masa aniaya. Nah, di tengah-tengah 3,5 tahun inilah rapture terjadi. Penafsiran ketiga, pada akhir masa 7 tahun, akhir masa aniaya, masa tribulation ini. Nah, kenapa saya bilang kapan terjadinya rapture itu enggak terlalu penting buat kita. Tetapi yang penting kita harus menyadari bahwa masa sengsara atau tribulation ini akan menjadi patokan. Enggak keluar dari 7 tahun ini. Di situ akan terjadi rapture atau pengangkatan. 1 Tesalonika 4 ayat yang 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka
dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Orang-orang yang mengalami pengangkatan nanti, di kurun waktu 7 tahun masa sengsara ini, yang akan menyongsong Tuhan di udara, dikatakan di situ ada pertemuan di udara. Ya. Ini hari besar, ini hari yang ditunggu-tunggu oleh orang percaya. Enggak peduli itu terjadi pre-tribulation atau mid-tribulation atau post-tribulation. Tapi ini pasti terjadi. Ya. Kalau Alkitab sudah katakan ini pasti terjadi. Ya. Nah, orang-orang yang mengalami pengangkatan, baik yang mati diangkat ataupun yang masih hidup juga diangkat, orang-orang yang mengalami pengangkatan ini nanti akan turun kembali ke bumi pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Jadi masa pengangkatan ini bukan kedatangan Yesus yang kedua, bukan. Karena Tuhan turun di awan-awan, nggak turun di bumi. Kita yang diangkat menyongsong Tuhan di udara, di awan-awan. Ini terjadi. Orang-orang yang diangkat ini akan menjadi tim Tuhan, tim pemerintahan Tuhan untuk ketika Tuhan turun ke bumi yang kedua kali. Saya jelaskan sedikit tentang eskatologi ini supaya kita ngerti gambarannya. Setelah rapture ini terjadi, akan terjadi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kapan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Enggak tahu. Ya. Belum ada yang tahu, dikatakan hanya Bapa yang tahu. Malaikat enggak tahu, anak manusia pun enggak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Ketika Tuhan datang yang kedua kali, kedatangan Tuhan yang pertama sebagai juru selamat. Kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti sebagai raja dan sebagai hakim atas dunia ini. Untuk menghakimi orang-orang di dunia ini. Ya. Karena itu kita perlu hati-hati. Ya. Sakaria 14 ayat 1 sampai 21 kalau saudara nanti baca di rumah masing-masing. Saudara perhatikan di situ Tuhan akan datang kedua kali di Bukit Zaitun. Karena itu kesempatan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali ini tidak boleh disia-siakan. Kita nggak tahu kapan waktunya. Mungkin setelah rapture, seketika Tuhan datang kita nggak tahu. Atau mungkin masih ada delay waktu kita nggak tahu. Sama sekali kita nggak tahu. Tapi yang jelas sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali ini adalah waktu yang tidak boleh disia-siakan. Orang-orang yang belum percaya harus cepat percaya. Mumpung Yesus belum datang yang kedua kali. Mumpung masih ada kesempatan. Ya. Yang masih suka berdosa, cepat bertobat. Jangan memelihara dosa. Ya. Cepat bertobat. Kalau ngerti apa yang salah, segera bertobat. Jangan diterus-teruskan. Ya. Saya percaya tidak ada satu orang pun yang perlu memberitahu saudara. Roh Kudus pasti ngomong. Apa yang masih belum benar, Tuhan pasti ngomong. Dan kalau kita sudah dengar dan sudah tahu itu, cepat bertobat. Ya. Yang belum fokus kepada Tuhan, cepat fokus sama Tuhan. Kenapa saudara? Karena Dia Juru Selamat, Dia penebus kita. Dia yang paling berhak atas hidup orang-orang yang ditebusnya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus Tuhan. Karena yang paling berhak memiliki hidup kita adalah Tuhan. Karena kita sudah dibayar oleh darahnya, oleh hidupnya Tuhan sendiri. Kita sudah dimiliki oleh Tuhan. Karena itu cengli kalau kita ini hidupnya fokus sama Tuhan, betul nggak? Kita sudah menjadi miliknya, sudah dibeli olehnya. Ya. Saya percaya tidak ada satupun orang Kristen yang tidak ingin hidup di dalam kekekalan bersama Tuhan. Semua kita ingin hidup dalam kekekalan bersama Tuhan, betul nggak? Kalau kita ingin hidup bersama Tuhan di dalam kekekalan, artinya saudara, setiap hari, minggu, bulan, tahun kita di bumi ini, mestinya ya kita hidup bersama Tuhan, betul nggak? Bukan tunggu sampai kita masuk kekekalan, baru kita bisa hidup bersama Tuhan, enggak. Kalau kekekalan ini kita percayakan kepada Tuhan,
maka setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun-tahun kita di bumi ini, mestinya juga kita percayakan kepada Tuhan. Tidak bisa kita cuma ngomong nanti aja Tuhan ya, nanti kalau hidup kekal aja saya bersama Tuhan. Hidup di dunia ini masih enak, saya maunya sendiri dulu, mau nikmati dulu, nggak bisa saudara. Sikap hati yang seperti ini jelas tidak akan pernah menjamin saudara bisa hidup bersama Tuhan di dalam kekekalan. Kenapa? Karena ternyata hati dan pikiran kita belum dimiliki oleh Tuhan. Oh ini mesti tegas, saya mesti tegas mengatakan, meskipun ini harus sakit di telinga kita, nggak enak didengar, tapi saya harus mengatakan, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, maka hati dan pikirannya pasti akan diberikan kepada Tuhan. Nggak tunggu nanti masuk kekekalan, nggak tunggu mati, nggak. Tapi ketika dia hidup di dunia ini pun, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun-tahun di bumi ini, sudah dimiliki oleh Tuhan. Itu menyatakan hati dan pikiran kita ini ready to live with God in eternity. Di dalam kekekalan. Saya nggak medeni saudara, tapi inilah kebenaran yang harus saya beritakan. Tidak banyak hamba Tuhan berani mengatakan ini, tapi saya nggak peduli. Saya nggak mau salah di hadapan Tuhan. Ini adalah warning besar bagi orang Kristen. Supaya ngerti bahwa hidup kekristenan ini bukan sekedar hidup keagamaan. Enggak. Bukan. Hidup kekristenan itu bukan hidup keagamaan. Karena kekristenan atau Christianity itu bukan agama. Bukan religion. Tapi relation bersama Tuhan. Hubungan bersama Tuhan. Lah kalau kita mau berhubungan bersama Tuhan di dalam kekekalan, bagaimana mungkin kita tidak ingin berhubungan dengan Tuhan di setiap jam, setiap detik, setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, bulan, dan tahun kita di bumi. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ketika saudara percaya Yesus, maka mulai detik saudara percaya Yesus, hidup dan pikiran saudara mesti diserahkan kepada Tuhan. Penyerahan kita kepada Tuhan ini merupakan satu bukti surrender kita kepada Tuhan. Bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Bukti kepemilikan hidup kita oleh Tuhan. Selama orang-orang Kristen tidak mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk dimiliki dan untuk fokus sama Tuhan, tanda tanya besar. Keselamatan kita menjadi tanda tanya besar. Apakah betul-betul kita percaya Yesus? Bukan berarti terus kita sudah hidup suci, tidak. Kita masih bisa jatuh dalam dosa. Masih bisa. Tetapi hati dan pikiran kita tetap tertuju kepada Tuhan. Amin. Saudara, ini penting banget saya katakan ini. Karena itu kita tidak boleh takut kepada persoalan-persoalan dunia ini. Karena semua itu pasti terjadi. Pergolakan persoalan di dunia ini pasti terjadi. Tidak bisa tidak, pasti terjadi. 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Karena itu saudara, orang yang hidupnya dimiliki oleh Tuhan, hidupnya tidak pernah ada rasa takut. Tidak ada ketakutan. Ya, tidak ada ketakutan. Malah kita ini fokus kepada apa yang bisa kita lakukan. Ketika persoalan terjadi, ketika dunia ini bergolak, persoalan apa saja, kita nggak takut. Karena hidup kita fokus kepada Tuhan. Karena yang memiliki hidup kita adalah Tuhan. Mati hidup kita Tuhan yang menentukan. Saudara, ini sebagai bukti bahwa kita ini waspada dan berjaga-jaga. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua,
Kalau tadi yang pertama kita tahu bahwa semua pergolakan persoalan dunia ini akan terjadi. Yang kedua, ternyata persoalan-persoalan pergolakan dunia ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bersaksi. Kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita dari Lukas 21 ayat yang ke-13. Perhatikan di situ. Alkitab mengatakan hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Ya. Perhatikan kata hal itu. Apa hal itu? Tadi itu. Kesengsaraan, persoalan-persoalan yang disebutkan dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17 tadi. Penganiayaan, disaster, bencana alam, penyakit, dan segala penganiayaan terhadap orang Kristen itu dikatakan di sini sebagai kesempatan untuk bersaksi. Wow. Saudara, kesempatan bagi murid-murid Yesus untuk bersaksi. Jadi ternyata persoalan apapun yang terjadi di dunia ini, itu bukan sekedar tragedi, tapi juga termasuk opportunity, menjadi kesempatan untuk kita orang percaya bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ya. Bersaksi itu tidak susah, saudara. Simple banget. Ya. Apa sih kira-kira isi kesaksian kita? Pertama, kita bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Yang kedua, ada pengharapan di dalam Tuhan. Kayak tadi, orang panik, ketakutan. Karena apa? Mereka tidak melihat pengharapan di dalam Tuhan. Ketika persoalan terjadi, mereka tidak lihat pengharapan di dalam Tuhan. Saya mendapatkan video dari orang-orang Wuhan yang panik. Uang bagi mereka sudah nggak ada artinya lagi. Uang dibagi dari apartemen, disebar, saudara. Dibuat mainan, burung-burungan, dibagi. Karena bagi mereka uang sudah tidak lagi bisa menyelamatkan mereka. Panik. Yang kedua, Tuhan itu baik. Yang pertama, Tuhan itu baik. Yang kedua, ada pengharapan di dalam Tuhan. Yang ketiga, ada pertolongan. Di dalam Tuhan itu enggak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Ada pertolongan. 3 ini aja, saudara. Saudara bersaksi 3 ini aja. Tuhan itu baik. Coba katakan sama-sama saya. Tuhan itu baik. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Yang ketiga, ada pertolongan. Simple ya. Ada pertolongan di dalam Tuhan. Ya. Kalau kita do nothing, kalau kita nggak lakukan apa-apa, persoalan tetap terjadi, tapi with no way out. Nggak ada way out-nya, nggak ada solusinya. Tapi kalau kita do something, kita bersaksi, ada pengharapan, ada kesempatan untuk menyelamatkan orang lain. Ya. Ada terjadi kesempatan perubahan dari mati menjadi hidup. Ada satu idiom yang mengatakan pertahanan terbaik itu menyerang, bukan bertahan. Nah, seringkali yang menghalangi kita untuk bersaksi itu karena ketakutan kita sendiri. Saudara, belajarlah mengalahkan ketakutan kita sendiri. Ya. Ketakutan kita ini membuat kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita sudah dikontrol oleh ketakutan kita sendiri, biar opportunity, kesempatan dibukakan di hadapan kita, oleh Tuhan, kita nggak akan berani ambil. Karena apa? Ketakutan kita sendiri. Ketakutan terhadap resiko, kalau kita bersaksi orang menolak kita. Saya mau berkata pada saudara, saya sudah lebih 40 tahun mengikut Tuhan. Dan saya suka bersaksi. Saya mau katakan pada saudara, tidak pernah ada orang yang menolak kesaksian. Karena apa? Saya bilang Tuhan itu baik. Ada pengharapan dalam setiap masalah. Dan ada pertolongan. Tidak ada yang nolak, saudara. Karena itu jangan sampai kita dikalahkan oleh ketakutan kita sendiri. Gereja-gereja di Indonesia sering kali menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan buka
sehingga tidak terjadi panen raya seperti di Korea atau seperti di China. Tahun 1965 ketika G13 PKI terjadi pergolakan politik yang besar sekali. Jutaan orang mati, dipotong, disembelih tanpa pengadilan. Gereja malah ketakutan. Dia tidak berani membuka pintu gerejanya. Mestinya ketika tahun 65 itu orang-orang kesempatan untuk dimenangkan. Karena panik, ketakutan, gak ada pengharapan. Tahun-tahun itu saudara, kalau orang cuma nunjuk itu PKI, orang itu langsung mati saudara. Malamnya diangkut, besok paginya kepalanya sudah hilang. Tubuhnya sudah ada di sungai. Iya loh saudara. Nah justru ketika orang-orang sedang ketakutan dan panik seperti itu, mestinya gereja buka pintu. Amin. Tapi pada waktu itu gereja ketakutan. Tidak ada yang buka pintu. Lolos lewat tahun 65. Tahun 98. Ketika terjadi penganiayaan, riot besar. Kita sudah tahu ceritanya. Bagaimana etnis Tionghoa mengalami aniaya besar. Diperkosa, dibunuh, orang-orang yang non-Tionghoa pun juga mengalami dibakar dan sebagainya. Mati banyak. Gereja-gereja lagi-lagi menutup pintunya, tidak berani buka pintunya. Gereja-gereja malah tidak berani kebaktian. Ketakutan, nyungsep seperti burung kasuari. Kalau ada masalah, kepalanya dimasukkan ke pasir. Ini persis gereja-gereja di Indonesia terjadi seperti ini. Nah ketika tahun 80, tahun 81, pada waktu itu terjadi zaman Petrus. Bagi saudara mungkin ada yang belum lahir. Zaman Petrus itu singkatan penembak misterius. Itu orang-orang yang punya tato ditembaki semua saudara. Ya, kepalanya tiba-tiba lobang karena ditembak. Tidak ada penghakiman, pokoknya punya tato, tembak. Dibersihkan. Para penjahat bersih, nggak ada yang berani operasi. Ketakutan semua. Yang punya tato sampai pakai setrika, tahu setrika ya? Itu tatonya disetrika, saudara. Kulitnya disetrika. Untuk menghilangkan bekas tatonya, karena ketakutan. Ada tato tembak. Itu zaman penembak misterius. Saudara, saya ingat betul. Ketika waktu itu Tuhan mengatakan pada saya, berangkat kamu. Justru ketika zaman misterius kami para mahasiswa 15 orang pada waktu itu, kami justru naik ke Semeru, naik ke Tengger, naik ke Semeru, mengadakan penginjilan. Satu desa terbuka sampai hari ini, ada gereja di sana. Banyak orang yang terima Tuhan. Kita jalan, lewat hutan, di pinggir hutan itu karung-karung ada di situ saudara. Disampirkan gitu ya, ditaruh di situ, di pinggir jalan. Karung-karung itu isinya tubuh manusia. Mayat-mayat, saudara. Ada di situ. Kita nggak takut. Kita cuma ngelihat aja. Karena kita tahu itu kesempatan. Ketika gereja-gereja dibakar, sekitar tahun 90-an, orang-orang di atas, di Tengger sana berkata sama saya, Pak jangan naik. Saya bilang justru ini kesempatan naik. Saya bersama istri saya naik mobil sendirian naik. Ya. Kesempatan ketika terjadi pergolakan itu adalah kesempatan untuk bersaksi. Seorang pemimpin harus ada di medan perang sana ketika ada masalah. Bukan waktunya kumpul-kumpul, waktunya syukuran, waktunya makan-makan baru ada di sana. Enggak, ketika ada masalah pemimpin harus ada di sana. Dan saudara apa yang terjadi? Saya bersama istri saya naik mobil, sendiri nyetir sendiri berdua. Di muka saya mobil-mobil diberhentikan karena mereka bikin barikade. Jalan, cuma satu jalur. Di stop semua orang. Drivernya, penghuninya ditarik keluar dari mobil, dipukuli. Mobil yang saya kendalai tidak dijamah satu orang pun. Muka belakang mobil dihancurkan, orangnya dianiaya. Saya jalan aja saudara, sampai ke atas dengan selamat. Orang-orang di atas bingung, loh Pak, kok bisa sampai sini?
Itu mungkin puluhan rintangan sudah saya lewati, tapi itulah Tuhan. Amin. Kalau Dia berkata, Dia bertanggung jawab. Ya, Dia bertanggung jawab. Saudara, saya ingat tahun-tahun itu ketika gereja-gereja dibakar, para hamba-hamba Tuhan yang melayani di Tengger, justru imannya bertumbuh makin besar, makin bersaksi, makin turun ke jalan-jalan, makin turun ke desa-desa. 42 pos PI, 42 desa dibuka untuk pos penginjilan, untuk pos PI. Hari ini kita bisa melihat sejarahnya. Kalau nanti saudara yang ikut mission trip ke Tengger, saudara bisa melihat betapa karya Allah sendiri yang terjadi di Tengger. Puluhan desa dibuka. Karena apa? Ketika masa pergolakan terjadi, menjadi kesempatan untuk kita bersaksi. Amin. Saya ingin menunjukkan satu video. Tolong disebutkan video antik ini. Video dari gereja Wuhan, Nanjinglu, Jiaohui. Saudara lihat ini. Terjemahkan sendiri. Saya cuma bisa menangkap beberapa kata di sini. Bagi saudara yang ngerti KOI, saudara bisa ngerti apa yang dikatakan. Orang-orang Kristen di kota Wuhan bukan ketakutan, tapi justru turun ke jalan-jalan, mengabarkan Injil. Mereka bilang, kita mesti percaya Yesus. Ya. Kelihatannya kayak marahin, kayak marah-marah. Ini mengabarkan Injil. Saudara. Dari Wuhan, Nanjinglu, Jiaohui. Ya udah cukup. Udah ngerti ya? Saya pun juga nggak ngerti, saudara. Saya pun juga bisa menangkap beberapa kata saja. Ya. Tapi ini menunjukkan contoh nyata, the real action. Ya. Makanya tidak heran China mengalami pertumbuhan gereja yang luar biasa, yang terbesar di dunia pada hari ini. Karena apa? Ketika terjadi pergolakan, ketika terjadi peristiwa-peristiwa sengsara, orang-orang Kristen di China tidak takut sembunyi, tapi justru turun ke jalan, keluar. Setelah orang-orang ini punya risiko, ada tangkap polisi. Di China nggak boleh ini. Mengabarkan Injil di tempat-tempat umum seperti ini nggak boleh, saudara. Mengabarkan Injil kepada orang-orang yang bukan Kristen nggak boleh. Tapi inilah keberanian. Saya cuma ingin menunjukkan kepada saudara bedanya orang-orang Kristen di Cina dan orang-orang Kristen di Indonesia. Orang Kristen di Indonesia ketika ada persoalan malah delingsep, ketakutan, menutup pintu, sembunyi. Orang di Cina malah turun ke jalan. Karena mereka tahu, firman Tuhan berkata, kesempatan untuk bersaksi. Amin. Ya. Saudara jangan ikuti orang-orang Kristen di Indonesia. Ya. Cuma beraninya muncul ketika suasana damai. Teriak-teriak haleluya puji Tuhan di dalam gereja. Contoh ini gereja China. Ya. Makanya gereja China panen banyak jiwa. Pertumbuhan gereja terjadi luar biasa di China. Karena mereka melakukan firman Tuhan. Mereka taat akan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, itu kesempatan untuk bersaksi. Mereka ambil kesempatan bersaksi. Saya sudah ngalami sendiri. Ya, tadi sudah saya saksikan. Tahun 80 dan tahun 90 saya ngalamin sendiri. Pertumbuhan iman orang-orang pelayan-pelayan Tuhan di Tengger makin memuncak ketika kita mengalami aniaya. Ya. Saudara, ketika ISIS merajalela di Suriah, orang-orang Kristen di Suriah nggak ketakutan model orang Kristen di Indonesia, enggak. Itu kalau dibandingkan sama dengan zaman PKI, lebih ngeri loh saudara. Orang-orang ISIS itu cari bukan cuma orang non-Kristen. Orang Islam pun yang tidak sama dengan mereka dibunuh, dipotong di jalan-jalan. Ya. Dibunuh di jalan-jalan.
Orang-orang Kristen di Suriah, di Irak, di Afghanistan bukan lari ketakutan. Justru mereka malah bersaksi. Sehingga tidak heran hari ini banyak orang Arab, orang-orang Kristen, orang-orang di Suriah, Irak dan Pakistan, Irak di Afghanistan, mereka percaya Yesus. Coba lihat kesaksian mereka di YouTube, banyak sekali. Ini kesaksian yang bagus. Ini contoh yang bagus. Ya, sekali lagi jangan nyontoh orang-orang Indonesia, gereja-gereja Indonesia. Saya nggak pernah respect dengan mereka. Karena cuma beraninya ketika masa damai. Beraninya cuma berkoar-koar di dalam gedung gereja. Di luar gereja nggak ada suaranya sama sekali. Ya. Saya masih lebih respect Ahok. Kadang meskipun mulutnya agak kurang beraturan, tapi dia berani. Kita orang Kristen memang harus berani. Tidak usah takut. Kenapa? Kita percaya kalau Tuhan sudah memberitakan, Tuhan bertanggung jawab. Amin. Ya. Yesus adalah jawaban atas setiap persoalan di dunia ini. Jadi di mana ada persoalan, di situ kesempatan. Kesempatan terbaik kita untuk bersaksi tentang Yesus. Lukas 21 ayat yang ke-14. Dan ke-15. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu. Perhatikan di sini. Tetapkanlah di dalam hatimu. Supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat. Sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Saudara, Tuhan tahu yang paling penting itu ketetapan hati. Saudara punya teori pengertian Alkitab macam-macam di sini. Kalau hatinya tidak mantep percuma. Nggak bakal berani turun ke jalan. Amin. Nggak bakal berani bersaksi. Tapi kalau hati saudara mantep, saudara memiliki ketetapan yang teguh. Saudara meskipun mungkin pengetahuan Alkitab saudara sederhana, tapi saudara berani bersaksi. Amin. Tuhan itu baik, ada pengharapan, ada pertolongan. Amin. Sederhana saudara saksi itu. Jadi kalau tidak ada ketetapan hati, maka nggak ada action, nggak ada tindakan. Kemantapan hati dan ketetapan hati ini pun juga merupakan kunci dari ketahanan, kunci dari kita bisa bertahan, bisa sabar, dan bisa mampu survive dalam kesulitan. Saudara, ketika kesulitan terjadi di dunia ini, bukan cuma orang non-Kristen yang mengalami kesulitan, tapi kita pun juga orang percaya juga mengalami kesulitan yang sama, betul nggak? Karena itu semangat kita bersaksi itu menimbulkan iman, membangun iman di dalam diri kita sendiri, supaya kita bisa bertahan, kita bisa survive. Ya. Tidak diperlukan apologetik atau pembelaan kita. Dalam pengalaman saya dipanggil polisi, dipanggil kodim dan sebagainya karena penginjilan. Saya nggak pernah berpikir nanti saya mau ngomong apa enggak. Tapi ketika saya berhadapan dengan muspida, muspika, Tuhan memberikan hikmat ke dalam pikiran saya. Selalu saya katakan sama teman-teman saya, kamu jangan ikut saya biar sendirian. Maksud saya, kalau ada apa-apanya biar cuma satu orang aja cukup gitu loh. Nggak usah banyak orang. Saya menghadapi sendirian. Dan ketika saya menghadapi mereka semua, saya nggak pernah berpikir apa yang mesti saya katakan. Tuhan memberikan hikmat. Dan betul loh saudara, nggak ada yang bisa menentang. Tidak ada yang bisa melawan. Amin. Saya ngalamin, saya menikmati itu. Karena itu saudara, jangan pernah takut. Ya. Dan perlu diingat bahwa persoalan yang terjadi ini bukan cuma kesempatan kita bersaksi, tapi kesempatan iblis juga untuk menyesatkan. Ya. Dia seringkali membuat orang kagum akan keagamawian. Supaya orang memusatkan perhatiannya kepada bait Allah jasmani. Ini terjadi di zaman Yesus. Orang-orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat. Ya. Karena itu Tuhan ketika orang mengagumi bait Allah, Tuhan berkata tidak ada satupun tidak ada satupun batu bait Allah yang akan terletak di atas batu yang lain. Artinya Tuhan mau supaya kekaguman kita bukan pada hal-hal yang jasmani dan agama, tapi kekaguman kita pada Tuhan
yang memiliki hidup kita. Amin. Ya. Betul, Saudara, tahun 70 Masehi, Kaisar Titus dari Romawi menghancurkan bait Allah yang dikagumi mereka. Mereka kagum akan kemegahannya, mereka kagum akan bagaimana dihiasi oleh batu-batu yang indah serta persembahan-persembahan mereka. Ya. Matius 5 ayat 20 berkata, aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, ketika kita mau mentaati Dia, Tuhan memberikan jaminan. Lukas 21 ayat 18, tapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Luar biasa nggak Tuhan? Tidak ada yang bisa menjamah satu helai rambut pun dari kita. Itu adalah keberanian kita. Keberanian kita bertindak di dalam iman. Karena itu, biarlah kita bersikap stand firm, teguh, mantap. Patient, punya passion, punya kesabaran. Supaya kita bisa memenangkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam lewat persoalan-persoalan yang terjadi. Rick Warren pernah berkata, tragedi terbesar dalam hidup ini bukan kematian, tapi hidup yang tanpa tujuan. Saudara, selalu saya katakan, kita ini jadi orang Kristen tujuannya apa? Kita mesti punya goal, punya sasaran. Bukan cuma sekedar, oh saya orang Kristen loh Pak, saya udah dibaptis kok. Tujuan kita apa? Jadi orang Kristen dibaptis itu tujuannya apa? Gak ada lain saudara, simple. Menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita dan melakukan kehendaknya, itu aja. Kalau Alkitab berkata kesempatan bersaksi, ya bersaksilah. Itu ya. Karena itu mari saudara, mari kita gunakan kesempatan terjadinya persoalan-persoalan dunia ini sebagai kesempatan untuk bersaksi. Ya, bersaksi tentang Yesus, bahwa Dia baik, ada pengharapan di dalam Dia mengasihi kita, dan Dia siap memberikan pertolongan. Amin. Yang pertama, gak usah takut sama persoalan yang terjadi, karena sudah dinubuatkan pasti terjadi. Ya. Sudah takut, nggak takut pasti terjadi kok. Jadi ya lebih baik nggak usah takut. Amin. Yang kedua, gunakan kesempatan ketika persoalan terjadi dalam hidup saudara atau hidup orang lain. Gunakan kesempatan itu untuk bersaksi. Amin. Tanggal 7 Maret ini akan ada training penginjilan. Bagi saudara yang belum ikut, saya harapkan saudara ikut daftar ke Ibu Ira ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Prinsip-prinsip kebenaran yang sudah Engkau nyatakan di dalam hidup kami tidak pernah berubah. Apa yang Kau katakan pasti terjadi, dan kami bersyukur untuk itu. Tuhan, berikan kami keberanian supaya kami berani melangkah, bertindak, oleh karena kami mengasihi Engkau. Kami taat kepadamu. Kami mau melakukan perintah. Jangan biarkan persoalan dunia ini membuat kami takut untuk bersaksi. Ketika dunia ini panik dan ketakutan, tolong kami Tuhan, supaya kami ada di tengah-tengah mereka, memberi harapan dan pertolongan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba-Mu terbatas, tapi kami hamba percaya Engkau sendiri akan menerjemahkan lebih detail dalam kehidupan kami masing-masing, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu dan boleh melakukannya dalam ketaatan kami. Terima kasih ya Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mentaati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan mengasihi saudara.